Makanya dalam Al-Quran diseru orang-orang Israel itu. Dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, orang-orang Israel, ahli Torah, ahli kitab, diseru oleh Allah. Wahai ahli kitab, berhentilah kalian. Karena sudah datang kepada kalian Rasulku. Siapa dia? Nabi Muhammad. Apa yang dia bawa? Al-Quran. Dengan Al-Quran itu, saja. dengan Al-Quran itu kalian akan dibawa kepada jalan keselamatan. Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Makanya kami dengan Yahudi tidak pernah ribut tentang konsep Tuhan, tidak pernah ribut tentang konsep ibadah. Kenapa? Karena Yahudi paham, kami juga paham bahwa kami berasal dari pohon yang sama. Berasal dari pohon yang sama. Yang ngeributin konsep ketuhanan siapa, Bang? Abang itunya. Ya, jelas dong. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan, saudara, implementasinya, jabarannya dalam beragama itu perintah Tuhan tersebut. Tuhan yang sama memerintahkan perintah yang berbeda kepada umat terdahulu, berbeda dengan umat terakhir. Tapi Tuhannya sama, pohonnya sama. Tapi yang bermasalah adalah ketika ada sebuah buah yang tidak sesuai dengan buah yang dihasilkan oleh batang. Apa yang terjadi? Batangnya harus ditebang. Lalu dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sekarang batang Anda di mana? Batangnya Anda ini siapa? Anda bukan Bani Israel. Menggunakan terjemahan kitabnya agama orang. Artinya Anda adalah pohon yang berbeda, tetapi mencoba untuk menggunakan seragam pohon lain. Paham gak sampai situ? Kan begitu intinya. Anda bukan seorang TNI, tetapi Anda menggunakan seragam TNI. Itu TNI apa namanya? Gadungan. Kalau kami dengan Al-Quran kami dengan apa yang diajarkan kepada Nabi kami tidak menggunakan pakaian orang. Kami menggunakan pakaian kami sendiri. Yahudi, Nasara, Islam. Kalau kalian Kristen dari mana? Dari mana kalian ini? Siapa yang ajarkan kalian ke gereja? Yang ajarkan kalian ibadah minggu? Yang ajarkan kalian menyembah Yesus? Yang ajarkan kalian makan babi tidak bersih? Yang ajarkan itu siapa semuanya? Sampai-sampai di antara kalian ada yang frustasi sehingga apa? Kristen tapi nggak makan babi. Kristen tapi menjalankan Torah. Kristen tapi ibadah Sabtu. Kenapa demikian? Karena agama Kristen itu sudah kacau. Sudah ketahuan oleh internal kalian sendiri. Di antara kalian ada Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Kenapa bisa? Ya karena mereka yang tidak menuhankan Yesus itu sudah tahu bahwa ternyata menuhankan Yesus itu salah. Dengar Bang. Buka di Matius, Bang, ya. Ada Yesus bilang, bukan yang masuk ke mulut kita yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut kita yang menajiskan, Bang. Jadi segala sesuatu ya halal, gitu loh, Bang. Saudaraku, dalil itu tidak berbicara tentang makanan. Dalil itu berbicara tentang adat istiadat. Itu data loh, Bang. Matius 15 yang Anda maksud itu berbicara tentang adat istiadat cuci tangan atau tidak cuci tangan. Ya, Bukan masalah babi. Ketika Anda berbicara tentang konsep atau konteks yang ada, konsep yang muncul di situ tentang adat istiadat cuci tangan atau tidak cuci tangan, bukan makan babi atau tidak makan babi. Yang mentafsirkan kemudian bahwa itu babi adalah kalian, orang Roma, orang Yunani. Dengan demikian maka dia dengan kata lain dia menghalalkan segala makanan. Kan gitu tafsirannya. Sementara Yesus itu tertulis begitu, Bang. Apanya yang tertulis begitu? Di mana ada coba? Matius 15 ada nggak bercerita babi di situ? Yang enggak. Ada nggak? Ya, itu berbicara tentang apa? Cuci tangan atau cuci tangan atau bukan cuci tangan? Cuci tangan. Ya, makanya Yesus mengatakan kalau kau cuci tangan dengan tidak cuci tangan, bukan itu yang menajiskan. Tapi kalau babi mau cuci tangan mau tidak cuci tangan tetap aja haram, bukan najis. Anda harus belajar membedakan antara najis dan haram. Itu berbicara mengenai najis kan? Bukan bicara mengenai haram kan? Bukan. Anda keliru itu. Itu tidak berbicara mengenai haram, itu berbicara najis. Najis bukan haram. Haram sudah tentu najis. Tetapi yang najis belum tentu haram.
Pelajari itu dulu. Jadi Iya, jangan Anda menjebak diri Anda sendiri dengan dalil-dalil yang tidak kuat, yang sejatinya cakupan daripada pemahaman orang Kristen ketika memahami nih dalil-dalil dalam perjanjian baru. Kita adakan analisa sederhana. Sebelah kiri kita dudukkan orang Yahudi, sebelah kanan kita dudukkan orang Kristen. Kita mainkan peran. Ketika kita bercerita tentang Yesus turun ke bumi, yang adalah firman Tuhan turun ke bumi, orang Yahudi meresponnya apa? Oh iya, Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya memang dengan berfirman. Mana dalilnya? Mazmur 33 nomor 9. Selesai bukan? Kita tanya orang Kristen. Saudaraku Kristen, apa paman? Tuh Yesus dari firman jadi manusia. Apa seketika kata orang Kristen? Halilintar, inilah dewa kita yang turun ke bumi. Ya kan? Beda kan? Beda. Ketika Yesus bermujizat membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Orang Yahudi kita tanya, itu apa? Oh, itu mujizat, itu sama seperti yang dilakukan nabi-nabi kami, seperti Nabi Musa. Jangankan membangkitkan orang mati, lautan, samudra luas dibelah oleh Nabi Musa. Bukankah itu Tuhan, wahai Yahudi? Oh, bukan, itu mah biasa. Zaman kami, makanan turun langsung jatuh dari langit. Apa sih itu? Itu kecil. Itu hanya mujizat-mujizat. Nah, tanya orang Kristen, saudara Kristen, ya paman, tuh ada Yesus. Wah, haleluya, itu Tuhan kami, dewa kami yang turun ke bumi. Beda kan? Beda. Ketika kemudian kita mainkan, ada manusia keluar dari kubur. Apa kata orang Yahudi? Hantu. Di mana itu tertulis? Lukas 24:37. Ketika mereka melihat Yesus, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu, kata orang Yahudi. Bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen, iya paman, itu ada orang keluar dari kubur pada Tuhan. Beda bukan? Beda. Jadi tergantung konteks dan tergantung isi kepala. Dari mana kalian berasal? Makanya di internal Kristen itu ada sekte yang tidak menyembah Yesus, ada sekte yang tidak makan babi, ada sekte yang kemudian bersunat, ada sekte yang ibadahnya Sabtu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa apa yang dilakukan saudara Kristen senior itu keliru besar. Camkan itu baik-baik. Camkan itu. Di Islam ada nggak di internal Islam tidak menyembah kepada Allah? Apapun kemudian alirannya. Ada nggak di Islam yang kemudian tidak merasulkan Nabi Muhammad? Apapun alirannya. Nggak ada. 1400 tahun silam. Kalau kalian sedikit-sedikit ada sekte baru, sedikit-sedikit sekte baru, sedikit-sedikit sekte baru, sedikit-sedikit sekte baru. Ada lagi muncul ini mesianik. Muncul lagi nanti apa itu yang baru-baru ini? Apa itu? Sekte apa yang baru-baru ini muncul? Agnostas apa? Yang baru-baru ini? Ada yang ingat? Yesus only. Yesus only. Muncul lagi nanti Karameng only. Lama-lama Kalomang only juga muncul. Kenapa bisa demikian? Karena batangnya yang salah. Yang kata Yesus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, progresif. Itu ada lagi. Muncul lagi yang baru. Coba, Islam ada nggak? Nggak ada, tetap Allah, tetap Nabi Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Pondasinya dari langit, coy. Nah, kalau kalian remah-remah, maaf. Bukan saya merendahkan, itu fakta, itu real. Ada berapa sekte di Kristen? Mahdi. Gitu saudaraku ya. Jadi tolong saudara Arom. Siapa namanya tadi? Arom ya. Saudara Arom, kalau Anda masih mendengarkan, cobalah. Kesempatan diberikan oleh pencipta kita untuk berpikir dengan jelas, berpikir dengan netral. Jangan karena yang menjelaskan itu Islam, maka Anda tolak kebenaran. Tapi kalau dari internal kalian salah maupun benar, itu ditelan. Yang penting dari sesama. Ditelan, oh enggak begitu bang. Kenapa Anda mati masuk ke dalam kubur nih? Bukan orang yang Anda benarkan dan yang Anda ikuti yang akan menyelamatkan Anda, tapi diri Anda sendiri di hadapan pencipta untuk bertanggung jawab. Siapa yang memerintahkan ente menuhankan ciptaanku? Itu yang Anda akan jawab nanti di kubur. Bukankah Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal aku satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusanku? Terus siapa yang ngajarin ente Yesus itu adalah aku sendiri yang turun jadi manusia? Maka dipanggil Yesus, Yesus kadia
Kamu yang mengajarkan dia untuk menuhankan dirimu? Oh, tidak dong. Lalu siapa yang mengajarkan? Ya, dia sendiri yang mau. Aku mengajarkan, kemudian sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangankan kepada mereka Bani Israel, kepada setan pun aku suruh menyembahnya kepadamu. Terus mereka kenapa? Ya, saya kan udah menasihatkan. Ketika saya sejenak sebelum aku pergi, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Tanya aja dia ikut siapa? Kristus katanya. Ya udah, itu kena dia. Kan begitu. Ada nggak nasihat Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu bernama Nabi Muhammad, dan dia akan berkata akulah sallallahu alaihi wasallam. Ada nggak? Nggak ada. Tapi yang ada adalah waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat ini bernama Yesus Kristus. Nah, sekarang siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus di sini? Angkat tangan. Hei, angkat tangan. Hei, angkat tangan. Berarti Anda pengikut penyesat. Apa nama penyesatnya yang datang setelah Yesus menurut Yesus? Yesus. Apa gelarnya? Kristus. Nah, siapa yang menjadi pengikut Yesus Kristus hari ini? Liteng. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Ada lagi? Hayalan saja. Kaulah itu. Anak orang dibilang Tuhan, kau menghayal. Ayo. Hayalan. Muhammad itu anak siapa? Anak manusia tahu? Anak manusia sama seperti Yesus, anak manusia. Terus kamu bilang kenapa Yesus bawa anak manusia? Yesus anak manusia lah. Lu pikir anak apa dia? Kamu pikir anak apa Yesus itu? Wah. Dia manusia, Bung. Dia sama seperti kita. Cuman beliau itu manusia suci. Tidak ternoda dia itu. Lisannya terjaga, jasadnya terjaga, perbuatannya terjaga Yesus itu. Makanya dia tidak pantas untuk mati disalib. Kenapa? Karena dia manusia suci, Bung. Berdosa kita kalau kita katakan dia mati terkutuk. Dosa kita itu. Yesus itu manusia mulia, manusia terkemuka di dunia dan di akhirat, yang pantas untuk kita berikan penghormatan tinggi kepadanya alaihi salam, atasnya kesejahteraan dan keselamatan. Tapi kalian tidak mau, harus Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang. Kenapa? Kenapa harus dosa orang yang ditanggung Yesus? Kenapa? Bukankah kita punya Tuhan? Begitu kita mengendahkan tangan, ya Tuhanku ampuni segala dosa-dosaku, udah terhapus. Kenapa justru harus menghina orang? Dia mati terkutuk untuk dosa kita. Kenapa harus kayak gitu? Bukankah kita punya Tuhan dan Tuhan maha melihat dan maha mendengar? Kita tidak butuh perantara kan? Tuhan maha melihat kan? Kita punya hak untuk bertuhan bukan? Nah kalau begitu, mau nggak Tuhan mendengarkan kita? Mau dong. Lalu kalau kita punya Tuhan lantas kita mengadu kepadanya, Tuhan mendengar nggak? Mendengar dong. Tuhan, ya hambaku, ampuni segala dosaku Tuhan, bimbing aku kepada jalan-Mu. Ya sudah, selesai, aman. Nah ini kok kamu yang berbuat, orang lain yang nanggung, mati terkutuk pula. Betapa hinanya Yesus di tangan kalian. Yesus itu manusia suci, terkemuka di dunia, di akhirat. Dia manusia yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, menjaga jasadnya jadi makanan-makanan yang diharamkan Tuhannya. Siang malam Yesus itu berdoa bersungguh-sungguh kepada Tuhannya. Kenapa pula kalian jadikan korban dosa-dosa kalian? Kau jadikan tumbal untuk dosa kalian. Padahal Tuhan itu maha pengampun, maha mendengar. Bayangkan aja nih, Yesus sudah ada di atas salib pun masih berdoa kepada Tuhannya. Bapakku yang ada di surga, ampunilah segala dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kurang apa lagi?
Artinya Yesus meminta kepada Bapaknya, Tuhannya untuk supaya mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat salah kepadanya. Terus kenapa pula kalian menyembah orang yang berdoa kepada Tuhannya? Waras kan kalian? Waras bang. Makan tahu kan? Makan. Tempe kan? Iya. Lalu apa yang mempengaruhi kalian? Sibilisisis. Itulah yang mempengaruhi kalian sampai kalian menuhankan utusan Tuhan. Kami pun jatuh cinta kepada Yesus. Jujur. Jalan di atas air, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Dia cuma menarikkan tangan kepada orang sakit sembuh. Hebat Yesus itu. Jatuh cinta kami, jatuh cinta kepada Yesus. Tapi secinta-cintanya kami hanya mendudukkan beliau level tertinggi sebagai apa? Wakil pencipta langit dan bumi di bumi yang kita cintai ini. Dia wakil Tuhan. Tuhan kita yang kita tidak bisa lihat, Tuhan kita yang maha kuasa, yang tidak ternoda, tidak punya celah sedikit pun. Ketika ingin berhubungan dengan makhluk ciptaannya, dia utus ciptaannya yang suci, yaitu Yesus. Terus dia diutus untuk kita imani sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kami cinta kepada Yesus, sayang kepada beliau. Masya Allah.